Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Packing, prepare buat berangkat besok. Jadi aku sekalian aja mampir ke Masjid Istiqlal, guys. Karena di sini kebetulan ada iktikaf. Karena aku lagi nggak ada di ruang inti Masjid Istiqlal, jadi aku bisa langsung antri untuk pengambilan makan sahur, guys. Alhamdulillah aku lolos pendaftaran mudik gratis yang diadain oleh Satpas Polda Metro Jaya di Daan Mogot. Nah, ini tuh kebetulan aku kenal ya dengan Pak Daus, teman aku yang kerja ya di Satpas Polda Metro Jaya waktu aku daftar untuk buat SIM. Nah, beliau tuh nge-share di WhatsApp ya story-nya gitu. Nah, untuk mudik gratis, pendaftarannya lah segala macem. Jadi aku langsung join gitu ya, Pak bisa nggak gitu. Nah, beliau yang ngebantu untuk mendaftarkan data-data aku juga. Nah, akhirnya diinformasikan aku lolos dan aku seneng banget. Nah, ini semuanya dapet snack dan air, tapi berhubung aku lagi puasa, jadi aku simpen dulu, guys. Akhirnya bisnya jalan juga, guys. Nah, di sini tuh dikawal sampai jarak di luar Monasnya itu oleh bapak-bapak polisi kita, guys. Nah, aku tuh seneng banget. Nah, mereka sudah sampai di sini aja, terus kita dilepas gitu. Lanjut menuju ke jalan tol. Seperti biasa untuk tol itu dibuka ya, jalur yang lawan arah gitu ya, dibuka sengaja untuk para pemudik. Nah, seperti ini kondisinya, aku di jalur yang tetap dan ada yang di jalur yang sudah dibuka ini, guys. Baiknya sebelum berangkat ya, di perjalanan itu kan kita nggak tahu lancarkah atau ada kendalakah, jadi harus tetap berdoa supaya diberikan kemudahan ya sampai di tujuan. Di sini aku sempat ngerekam karena ada sedikit kemacetan dan ternyata ada kecelakaan, guys. Nah, ini benar-benar ya minibus mungkin ngebut atau kayak gimana lah. Jadi aduh sayang banget ya kondisinya separah itu. Rencana awalnya aku tuh diajak mudik sama my sista ke Cilegon karena adik ipar aku orang Cilegon ya. Tapi berhubung di sana itu nggak ada kamar, jadi adik aku menyarankan untuk aku ke Kuningan, tempat my sista lagi gitu ya, yang satunya. Nah, di sana tuh kebetulan di Kuningan itu adik aku ada kamar lah, maksudnya ada tempat aku untuk tidur. Pas banget, kebetulan teman aku Pak Daus ya, beliau itu asli orang Kuningan. Nah, waktu cerita-cerita itu ya akhirnya pas nge-share gitu aku kira memang tujuannya ke Kuningan doang gitu. Ternyata ada lokasi lain ya. Selain itu ya di Jawa Barat, Jawa Timur, juga Jawa Tengah. Tapi aku memang gak kepikiran untuk mudik ke kampung orang tua ya, karena memang jaraknya jauh banget, guys. Nah, kalau ke Kuningan ini kan masih di Jawa Barat gitu ya, masih terjangkau dan mungkin cepet gitu sampainya. Dan kebetulan ya my sista juga open gitu ya, mertuanya juga baik. Nah, ini udah mau sampai di daerah Kuningan. Di sini ada yang jualan buah salak, jadi aku sempat beliin oleh-oleh sedikit buat keluarga di sana. Gak lupa aku hubungi juga untuk minta dijemput. Kebetulan nanti ini bisnya itu turunnya ya terakhir di terminal di daerah Kuningan, dan kebetulan adik aku juga tahu dan akhirnya mereka mau jemput. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, guys. Dan di sini teman aku Pak Daus sempet WA aku.
Semoga Allah membalas kebaikan teman aku ya, Pak Daus, dengan limpahan rahmat, limpahan rezeki dan kasih sayang Allah pokoknya ya. Makasih Pak Daus, sukses selalu. Nyasar nggak sih Re, tadi? Tapi Adit udah tahu di sini, Dit? Udah. Oh, udah tahu. Oh, Ririn juga di sini. Di depan sana ya? Oh iya. Nyempetin ke Mixu sama adik aku dan ponakan aku. Wah, seneng banget. Masya Allah, tabarakallah, ini suasana buka puasa di rumah adik ipar aku bersama keluarganya. Lanjut, besok paginya kami sahur bersama. Lanjut, subuh berjamaah di masjid. Asfa, ini malam kita mau berenang? Ya. Oh, lagi diisi ya kolamnya ya? Ya, ntar sore ya? Ntar sore apa ntar malam? Ngeliatin mamah lagi masak dan aku tanya-tanya untuk bumbu-bumbu ikan pesmol guys. Dibonceng Rere adik aku untuk belanja beberapa sayuran yang masih kurang. Lanjut potong ayam peliharaan. Nah kalau di kampung itu enak ya, jadi per ekornya itu bayar berapa gitu ya, udah terima bersih. Sambil nunggu, ternyata di sini ada yang lewat, guys. Nah, kalau lagi mau Lebaran itu ada sekumpulan ya seniman. Jadi mereka keliling gitu ya, mempertunjukkan keahlian mereka. Tapi di sini nunjukin musik-musik khas Kuningannya ya. Nah, aku lupa apa namanya, tapi mereka keliling dan kita tuh bisa ngasih uang ke mereka gitu ya. Kenapa di rumahnya mertuanya adik aku ini ada kolam renang? Karena papa mertuanya itu pensiunan guru olahraga. Jadi dulunya gitu ya pernah jadi guru olahraga aman ya. Jadi untuk mantau pun juga tahu lah, paham sisi-sisi dari keamanannya, tuh ya, safety-nya, terus kebersihan kolamnya, pokoknya paham banget papa.
Diajakin Rere untuk beli serabi khas Kuningan. Terus pokoknya di sini tuh ngantri ya, jadi harus sabar. Dan kebetulan aku juga nungguin sebentar. Nah, di sini ada juga yang nitip untuk beli es kelapa muda. Cuma kayaknya lagi habis atau gimana. Cuma aku sempetin untuk ngasih tahu lokasinya di sini gitu. Malam aku nggak tidur, sempat begadang sama papa mertuanya Rere adik aku untuk buat, ya tahu kan? Nah ini tuh ketupat ya. Nah kulit ketupatnya ini kita bikin sendiri. Nah hasilnya ini. Bangun pagi kita udah sahur lagi guys. Diajakin Rere untuk cari kupat tahu khas Kuningan atau disebut dengan hucap. Nah di sini tuh kita nggak nemu ya, karena udah pada liburan ya, mau lebaran besoknya. Di sini mamah mertuanya Rere itu udah masak-masak ya, macem-macem pula. Dan di sini tuh aku ngeliatin juga, wow banyak banget gitu. Aku sempet bantuin untuk goreng-goreng ya, karena di sini juga aku bingung gitu kan, aku mau masak apa karena udah dimasak semua. Akhirnya goreng-goreng buka puasa hari terakhir gitu ya, jadi bantuin untuk bikin bakwannya, goreng cirengnya gitu deh. Kalau di sini seperti yang tadi ya, jadi ada yang lewat gitu ya di rumah sini gitu ya, dan ada yang kayak kalau kita tuh nyebutnya mungkin pengamen gitu, tapi mereka kreatif ya dengan bawa rombongan gitu ya. Mereka dibilang ya mungkin seniman lah, karena mereka pintar gitu untuk bernyanyi, bermain musik gitu ya. Jadi di sini tuh sangat mengapresiasi gitu ya. Jadi warga-warga itu mau ngasih kayak uang gitu ke mereka gitu, karena mereka juga menghargai lah usaha dari para seniman tersebut guys. Nah di sini tuh lagi manggil saudaranya dari mamah ya, biasalah. Karena pengen nyawer gitu loh bahasanya. Nah di sini udah dipanggil-panggil, ayo Bu Haji gitu kan. Nah ini yang ditunggu-tunggu, akhirnya Bu Haji keluar juga guys. Nah mereka tuh seneng banget ya kalau disawer gitu. Nah ini suasana sore ya menjelang azan maghrib di hari terakhir bulan Ramadan tahun ini ya. Nah di sini tuh di lokasinya di rumah Rere yang baru, jadi rumah mertuanya dengan rumah Rere itu terpisah. Dan ini alhamdulillah sudah rapi dan bisa ditempati keluarga dari mamah yang datang ya dari Jakarta, Bekasi dan sebagainya. Nah ini mau berangkat sholat id. Ini suatu penyambungan jalan lingkungan di dusun Kaliwon. Alhamdulillah, eta salah satu beberapa puluh meter tanahna hasil eta diikhlaskeun atanapi diwakafkeun kangge sarana jalan umum. Oke anu kadua na di Blok Manis kami nyata kangge sarana jalan umum. Alhamdulillah tanahnya ya sebabaraha meter. Jikalau alhamdulillah
salah satunya sarana prasarana jalan umum, salah satunya ya Pak ngawakakeun. Dan kami bertiga nyempetin video call guys. Mana lagi? Udah kan turunin aja. Teh? Diajakin Rere ke alun-alun Kota Kuningan. Masya Allah, tabarakallah. Ini aku dikelilingi bukit dan dipayungi Gunung Ciremai. Lanjut diajakin Rere untuk jajan kue serabi khas Kuningan. Siapa dong? Gak lupa aku nyempetin untuk berenang guys, dan di sini tuh seru banget karena aku nyobain air tumpah. Ya ala-ala lah, air tumpahnya dibikin sederhana tapi berkesan ya. Nah, ini view-nya dari kolam renang, arah rumah Rere dan rumah mertuanya Rere. Gak lupa aku pakai sunscreen dari Mom Ai, Airi Kiwi. Sudah lewat lebaran masih ada makanan. Nah ini aku suka banget dengan sambalnya, khas banget, pedes, enak pokoknya. Sore-sore ada yang manggil tukang bakwan Malang ya, sampai nas ke dalam gerobaknya. Dan ini tuh ada yang traktir, namanya Cenina. Dan kebetulan rumahnya memang di deket ini ya, rumah aku juga, cuma beda jalannya aja, masih satu RW. Nah di sini tuh aku pesannya komplit, yang lain juga, gak lupa pedes ya guys. Masih suasana lebaran di depan masjid tempat aku sholat id itu kan sebenarnya alun-alun ya guys. Rame banget, di sini ada pasar malam, juga ada pertunjukan ya seni-seni gitulah.
Mereka nyanyi rame-rame, terus ada yang nyawer, apa segala macam di sini. Ini di luar lokasi masjid ya, jadi di alun-alunnya, di depannya, di luar masjid. Dan di sini tuh saking ramenya warga sekitar pada kumpul, dan ini yang membuat apa ya, mungkin orang-orang Kuningan tuh pada kangen ya. Jadi suasananya tuh rame gitu guys. Besok paginya akhirnya aku sama ponakan aku Sasva itu lihat pertunjukan lagi guys, kesenian yang disebut yaitu burok. Nah di sini tuh Sasva pengen banget naik ya buruk ke atasnya itu, nanti digotong-gotong ya kan, naik ke atas pundaknya, atau apa ya, ini sih bagian pundak dua orang ya, jadi kayak naik kuda-kudaan gitu. Tapi seru guys, digotong-gotong. Nanti keliling gitu ya. Tapi ini nggak jauh sih, deket-deket sini aja. Bayarnya cuma 10.000 guys untuk naik ke atasnya ya. Tapi kalau kita gitu ya, ada acara khusus gitu ya, entah itu khitanan, nah anak-anaknya itu mau diarak gitu ya, dikasih atas gitu kan, dinaikin ke atas, terus dikelilingin gitu. Itu tuh mahal guys, setahu aku infonya sih mahal ya, kalau kayak ngundang gitu atau nyewa lah, itu mahal. Jadi kalau naik ini 10.000 itu murah banget.
Sasva. Emang habis segitu? Nah, masih banyak. Sama siapa nih? Makan bakso sini cepetan. Oh, iya. Wila, Adit, sama itu Abi makan bakso di rumah Ami En. Iya. Ditungguin. Tungguin. Enak. Buat kalian yang kenal sama aku ya, aku tuh dulu SD-nya sempet di 06 dan 07. Nah, waktu di 07 tuh kelas 5 dan kelas 6. Dan kebetulan aku kelas 6B. Tadi tuh kakak dari mertuanya Rere itu adalah guru SD tapi ngajar kelas 6A. Nah, buat kalian yang kenal, komen ya, namanya siapa yuk? Bu Nur, kalau aku kenal itu ya. Nah, Bu Nur tuh sekarang udah pensiun, jadi tinggalnya sekarang di Kuningan. Dengan suasana di Kuningan yang adem, ya kan? Dan keluarganya banyak di sana. Karena kalau di Jakarta tuh infonya kesepian ya, maksudnya jauh gitu ya. Anak-anaknya kan kadang ada yang aktivitas, entah udah ada yang pisah ya rumahnya gitu, nggak di situ. Terus ya mungkin Celina sebagai anaknya juga kan mungkin aktif untuk berjualan dan sebagainya. Jadi lebih enak dan lebih nyaman katanya di Kuningan, guys. Malam-malam pengen jajan dan ini tuh aku keluar beli sate. Ada yang nitip kebab juga. Ini paginya aku diajak jajan sama Rere ke pasar ya untuk cemilan. Nah lanjut karena waktu kemarin habis dari rumah Bu Nur, aku dan Sasva beli coklat blok ya atau coklat batangan. Nah di sini juga beli cetakannya. Aku sama Sasva mau bikin coklat isian ya. Nah aku ajarin, akhirnya Sasva bisa bikin sendiri guys. Pinter juga nih ponakan aku.
Gak berasa ini adalah hari terakhir aku di sini. Nah, ini pagi-pagi aku sarapan ya. Tadi tuh aku kasih tahu serabi di Kuningan itu cara makannya itu nggak pakai kuah seperti di Jakarta, guys. Jadi cara makannya itu digabung dengan gorengan. Unik ya. Nah, ini tuh perjalanan pulang aku naiknya naik Elf. Ini tuh udah langganan ya. Jadi kayak travel lah bahasanya. Kalau pesen gitu ya, nanti dijemput di deket rumah atau lokasi penjemputan itu deket tempat tinggal kita. Dan ini kebetulan karena dari Kuningan, jadi jemputnya tuh di depan alun-alun di jalan rayanya itu ya kan. Nah, akhirnya aku pamit pulang dan ke arah Jakarta. Alhamdulillah nggak macet. Ini tuh lancar ya, lancar banget karena masih dalam kondisi pulang mudik tuh, jadi jalurnya setahu aku ini masih dibuka ya. Jadi untuk yang lawan arah itu akan terus gitu ngikutin jalur yang sama ke arah Jakarta, guys. Nah, ini udah masuk mau maghrib ya. Jadi kalau naik travel ini udah pasti diantar ke tujuan masing-masing ya, minimal deket rumah lah atau deket lokasi tempat tinggal kita tujuannya ya. Nah, ini tuh satu persatu dianterin. Kita juga harus sabar ya, penumpang yang lain nanti bakal dianterin juga. Enaknya naik travel tuh bisa mampir ya ke pom bensin, apalagi kalau kita kebelet gitu ya, pengen ke toilet lah gitu. Nah, di sini nyempetin dulu untuk ke pom bensin terdekat. Alhamdulillah aku udah mau sampai, guys. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.